wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in khususan ila jami'i masyayikhina fid din wal ulama'il amilin wal mukhlisin wa li tafsir al muhaddisin wa sa'iri sadat sufiyatil muhaqqiqin khususan ila syayikhina Ki Haji Alawi bin Muhammad Zaki Haji Ahmad Syarifin Ki Haji Abdul Ghani khususan ila mu'alim hadith bin mubarakah hatta ta'ala wa yafa'al darajatan fil jannah wa ayyuhi ja'alina min barakatihi wa asrarihi wa alihi wa alumin fid din wa dunya wal akhirah syai'un ila lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Para jamaah musholla Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua Musholla Al-Amin Ustaz Heri beserta pengurus yang lainnya, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya bukan saya yang ngisi, yang guru kita sehabis. Jadi saya disuruh ngisi. Kalau ngisi kitab Nasalibat nama guru aja ya. Jadi ini mah dadakan, saya ngisi yang lain aja, kitab yang lain aja kayak gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau kamu nggak boleh sebulan. Iya, sampai pulangnya. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, saya bawa kitab ini aja nih. Wasiat al-Matbuliyah. Kalau ini di kitab bawahnya mah Mina Usaniyah, tapi saya bawa kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu beliau sekaligus siapanya beliau, menantu, namanya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Madinatul ilmi. Kata Nabi, ini saya nih kotanya ilmu, gudangnya ilmu itu saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa aliyun babuha, yang namanya Sayyidina Ali itu pintunya. Saking cerdasnya Sayyidina Ali, bahkan beliau memiliki julukan karramallahu wajhahu, semoga Allah muliakan wajahnya. Kenapa disebut karramallahu wajhahu? Ada ulama yang mengatakan di antaranya beliau itu tidak pernah melihat kemaluannya. Masya Allah. Kita kan terlihat mulia, ya. Beliau tidak pernah, tapi kalau yang masyhur beliau itu lam ya'bud shanaman qattu. Beliau tidak pernah menyembah berhala sedikit pun. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pernah beliau menyembah berhala. Tapi tidaklah Sayyidina Ali, dan beliau merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Nah, ini cocok nih, ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dikit doang ini waktu itu baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawwiru au tamasil au aqun liwalidayhi au baitun la yadkhuluhu dayfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu, malaikat gak bakal masuk
Malaikat gak bakal nebak baitan ke suatu rumah fihi yang padanya itu rumah ada apa? Ada 4. Jadi malaikat rahmat gak bakal masuk ke dalam rumah seorang hamba Allah, seorang muslim kalau di rumahnya ada 4. Yang pertama tasawiru, gambar. Autamasilu, yang kedua patung sembahan begitu ya. Yang ketiga hakun liwalidayhi, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Dan yang keempat, yang terakhir, rumah yang kagak pernah ada tamunya datang begitu. Itu 4 yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada 4 perkara di sini malaikat gak bakal masuk. Yang menjadi pertanyaan kita, siapa sih malaikat? Kan gitu ya. Udah pernah ketemu malaikat belum kita? Belum. Iya, malaikat Israel udah pernah. Jangan dulu. Maka sebagai soyogianya, sebagai kita yang seorang muslim yang udah balik, yang mukallaf, kita harus beriman, percaya kepada malaikat. Kan rukun iman yang keberapa? Bocah tahu tuh rukun iman keberapa malaikat? Kedua, ya, beriman kepada malaikat. Kita nih yang udah balik, yang sudah mukallaf, yang umurnya di atas 15 tahun, wajib mengetahui, percaya kepada malaikat. Ini kira-kira yang haji udah lewat umur 15 tahun belum? Belum. Masih muda aja. Iya, 15 tahun wajib percaya sama malaikat. Nah, yang menjadi pertanyaan, percaya kayak gimana? Pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada. Yakin tuh. Kalau ada orang ditanya ente percaya nggak ada malaikat? Enggak, kufur ketika itu. Yang kedua, dia wajib meyakini malaikat itu bukan daripada anak perempuannya Allah. Bukan. Malaikat bukan anak perempuannya Allah. Nauzubillah. Kalau Allah punya anak pasti punya ibu. Kalau namanya ibu udah kawin, punya ipar apa kagak? Ipar ada. Berdua ada berdua. Ada. Ya Tuhan rame kan ribet gitu ya. Jangankan Tuhan rame, Tuhan dua aja ribet. Betul apa enggak? Kata Tuhan satu, saya pengen di musola ini turunin hujan. Kata Tuhan satu, jangan panas aja. Udah bukan Tuhan, gue juga Tuhan. Kayak gitu jadi berantem. Maka nggak ada Tuhan yang banyak, yang berbilang-bilang. Tuhan cuma satu. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib kita yakini. Terus malaikat diciptakan dari apa? Khuliqatil malaikatu minan nur wa khuliqatil jinnu minan nar. Diciptakan malaikat itu dari cahaya, sedangkan jin itu dari mana? Api. Kita dari mana? Tanah. Itu maka kita kembali kepada tanah gitu. Ya, maka malaikat ini berapa jumlahnya? Jumlah malaikat banyak. Maka kata Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah daripada tentara-tentaranya Allah, maksudnya malaikat-malaikat Allah, illa huwa, kecuali dia Allah. Tidak ada yang tahu jumlahnya, saking banyaknya malaikat. Tapi yang wajib kita percaya ada berapa? 10. Yang wajib kita hafal, yang wajib kita percaya ada 10. Tapi semuanya wajib kita percaya, tapi yang kita hafal 10 itu. Mana ciri malaikat yang pertama? Dia tidak berjenis kelamin. Ya, jangan sampai kita meyakini malaikat laki-laki. Kalau ada orang yang mengatakan malaikat perempuan, maka kufur ketika itu. Tapi kalau ada yang mengatakan malaikat laki, kata ulama, tidak kufur sih, cuma fasik, dosa besar. Kenapa? Karena terkadang malaikat itu bisa menyerupai manusia. Di banyak hadis itu malaikat menyerupai seperti laki-laki ganteng, tapi tidak berjenis kelamin. Kayak begitu. Malaikat makan apa kagak?
Kagak malaikat. Malaikat itu nggak makan. Ya kalau makan ya pasti butuh tidur. Tapi malaikat tidak, karena dia tidak memiliki nafsu. Beda sama kita, kerjanya makan mulu. Malaikat tuh makannya bertasbih. Jadi tasbih mulu, masya Allah, bertasbih aja kerjaannya. Nah kalau manusia kita nih kira-kira kalau tasbih kayaknya apa-apa? Lapor. Ya lapar kita mah. Baca Yasin 4 kali yang ada lapar apa kenyang? Lapar. Ya, ada amalan biar kita mendinginkan air, ya air mendidih biar ada. Mau tahu gak caranya? Baca Yasin. Baca Yasin 4 kali. Insya Allah ada. Nggak usah dipuasain, nggak usah. Iya, banyak air panas, air mendidih, coba baca Yasin 4 kali aja. Insya Allah airnya jadi ada. Itu jadi apa? Jadi ada. Nah, terus malaikat dikasih apa sama Allah? Cuma dikasih akal doang, nggak dikasih nafsu. Makanya ini pantas layak sunama amara wa yaqaluna ma yumaru. Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah, dan mereka melakukan perbuatan apa yang diperintahkan. Jadi kerjanya taat banget. Kata Allah, hai malaikat, kamu kerjaannya dari awal penciptaan sujud sampai hari kiamat. Malaikat yang kerjaannya ruku sampai hari kiamat, ruku sampai hari kiamat. Saya coba orang sini disuruh ruku sama Allah sampai hari kiamat, buat apa enggak? Boro. Sholat aja rukunya cepat apa kagak? Sujud balik lagi cepat apa kagak? Cepat. Tapi malaikat tidak pernah ngeluh sedikit pun, karena nggak dikasih nafsu. Beda sama manusia. Jadi 3, malaikat, manusia, hewan. Malaikat dikasih akal, hewan dikasih nafsu doang, tapi manusia dikasih 2, akal juga, nafsu juga. Kalau akalnya yang dipakai, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kalau yang dipakai nafsu, maka dia lebih mulia daripada hewan, kayak begitu. Nah, hadirin sekalian, malaikat itu banyak. Terus bagaimana malaikat itu ada berapa tadi yang diwajibkan? 10. Pemimpin para malaikat siapa yang pertama? Malaikat Jibril. Itu tugasnya apa itu? Menyampaikan wahyu. Ya, yang kedua malaikat Mikail. Ya, tugasnya ngapain? Membagi rezeki. Ibaratnya yang namanya malaikat yang menteri. Yang malaikat itu menteri apa berarti ya? Menteri keuangan. Menteri keuangan malaikat. Jadi jangan takut. Kira-kira nanti dikorupsi kayak jatah rezeki saya sama malaikat. Bukan menteri kayak di sini, bukan. Malaikat mengangkat kayak begitu. Terus sampai malaikat Malik Ridwan. Nah, ada yang namanya malaikat rahmah, malaikat yang selalu ngasih kasih sayang terhadap hamba-hambanya Allah, yang datang ke rumah-rumah seorang muslim, ngasih rahmat, ngasih ketenangan. Kalau yang di rumahnya ada ketenangan dalam rumah tangganya harmonis, itu insya Allah ada malaikatnya. Tapi kalau rumah tangganya kerjanya baru masuk dikit, kawannya panas saja, berantem enggak mamanya, enggak ada yang berantem dulu. Boleh jadi malaikat rahmat kagak ada, yang masuk apa? Jin, kayak gitu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ada 4 hal yang malaikat rahmat enggak masuk. Malaikat rahmat, tapi kalau malaikat Israel tetap masuk. Iya, tak senang banget nih. Saya ada nih, berarti malaikat Israel bisa masuk. Nggak bisa, malaikat Israel tetap masuk. Kayak begitu. Yang pertama kata Rasulullah SAW, fihi tasawwur baita, fihi tasawwur, rumah yang ada gambarnya. Waduh, rumah saya ada gambar. Gambarnya kayak gimana dulu? Gambar yang kata ulama suratul lahajismut, gambar yang ada bentuk rupanya. Berarti apa?
patung. Jadi kalau foto kita pegang, itu kira-kira yang kita pegang kertas apa bentuknya? Kertas. Bukan bentuknya sempurna. Jadi yang dimaksud bentuknya gimana? Baik dia hewan atau manusia. Jadi bentuknya apa? Sempurna. Contohnya apa? Ya patung. Di rumah kita ada harimau. Ada harimau kita bikin di halaman kita ada bentuk harimau. Percis yang ketika ada matahari dia ada bayangannya, kita pegang bentuknya, ada apa kata? Pegang perasaan. Tinggal dikasih nyawa itu apa kata? Itu yang kayak begitu tuh rumah gak bakal dimasukkan ke malaikat rahmat. Ingat, bukan gambar foto, bukan. Gambar foto mah kita pegang, kira-kira ada ke bentuknya? Nggak ada. Pegang kertas tuh Pak. Kalau itu dilarang, apa juga dilarang dong. Foto kita banyak banget ya. Karena kita ngerti dikit-dikit foto gitu ya. Iya, foto doang dicuci kagak. Nah, itu malaikat itu maksudnya ada bentuknya yang ketika dikasih nyawa dia bakal ikut. Mana itu? Terus bagaimana kalau bentuk hewan, bentuk orang yang ada lengkap semuanya itu nggak boleh kecuali ada potongannya saja yang kita anggap dia nggak bisa hidup. Mana contohnya? Ya patung yang kagak ada kepalanya itu nggak apa-apa. Nah, terus bagaimana ya roti buaya? Roti buaya bagaimana? Kira-kira boleh apakah nggak roti buaya? Boleh apa kagak? Ya kalau dilihat ini kagak boleh roti buaya. Ya tapi kita mah jangan kaku. Ntar roti buaya kita kagak boleh nih ntar hidung. Gampang. Palanya kita potong. Gampang dia. Begini ya. Pesan nama tukang roti, palanya potong tapi ditempelin, gitu. Paham apa kata? Iya, jadi dipotong palanya, kemudian ditempelin, itu udah ditutupin apa gitu atasnya sarung. Yang penting terbilang sama besan, jangan sampai kata bilang, kata besan, bisa dia ngebesan, dikasih kue bekas gitu. Jangan itu mah, ya bilangin. Kalau dipotong palanya kira-kira hidup apa kagak? Enggak itu. Terus kalau di rumah anak kita punya apa namanya itu? Mainan. Boneka mainan. Itu mainan itu ada harimau gitu ya. Ada gajah. Itu bagaimana? Kalau kata ulama, kalau yang bentuk walaupun sempurna tapi diniatnya untuk main-mainan itu enggak apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita beli bukan buat mainan anak-anak, itu nggak boleh. Anak-anak biar edukasi belajar. Ya pegang bayi dia belajar menyadar. Ya ayo minum gendong begitu. Tapi kalau sengaja kita tahu ada batu namanya wayang golek, itu nggak boleh. Haram hukumnya, malaikat rahmat kagak masuk. Ya, itu paham dia? Jadi gambar yang bentuknya sempurna ketika kita taruhin taruhin nyawa kita bakal itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling besar azabnya di hari kiamat nanti al-musawwiru, orang yang memberikan bentuk seperti rupa manusia atau hewan. Tadi diakalin dulu ya. Kalau misalkan rada-rada, begini ada bentuknya garuda lagi, lengkap kepalanya potong kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau bibirnya potong kayak gitu. Nah, itu yang pertama hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua apa? Tamasil atau tamasil, sama tamasil tapi dia itu patung yang untuk sesembahan. Maaf, kayak patung dewa. Apa tuh kalau film Sungguh apa dia? Ya, Dewi Wain gitu ya. Iya. Saya kan banyak-banyak nontonnya film Sungguh gitu ya. Dewa-dewa, pokoknya patung sesembahan. Dia yang kayak gitu. Siapa yang kali ya? Pakai katanya Pak. Itu kedua apa? Patung yang buat sesembahan. Itu malaikat gak bakal masuk. Apa yang ketiga? Aku liwalidayhi, ada seorang anak
anak yang durhaka sama orang tua. Yaubillah semua. Kalau ada anak kita durhaka sama kita, ya Allah, itu malaikat gak bakal masuk. Lalu bagaimana biar anak kita gak durhaka, biar taat sama kita? Nah, kita sebagai orang tua, kita didik anak itu bukan cuma kita bikin doang, kita apain? Kita tata anak itu bagaimana kita maafil abah, ya. Anak itu bagaimana orang tua. Kalau anaknya orang tuanya kampret, anaknya apa itu ya? Bagaimana kita? Bagaimana ibunya? Bagaimana bapaknya? Maka kita didik dengan cara Islam. Maka kata Rasulullah SAW, tuh anak aja ke majelis-majelis sahri itu biar benar. Jangan diomelin bocah pengusulah ya. Ya tapi juga jangan bikin ribet aja di rumah. Sholat di musola. Ya musola pada puyeng awal berisik banget bocah. Ajarin anak. Maka kata Nabi SAW, cara paling kita ajarin anak ada 4 hadirin sekalian. Yang pertama, anak itu kita anggap seperti anak raja. Tahu anak raja? Kalau anak raja kan mau ngapain aja boleh. Minta apa aja boleh, betul. Kalau masih bayi, masih kecil itu udah kayak raja. Ya ini anak raja. Bakal anak raja gitu ya. Anak raja. Kita mau minta apa aja silakan. Kan bocor mah tadi kasih kosek ya. Beli mainan kalau dikasih kosek. Jangan kan bocah ini dari mana? Yang kedua, kalau udah beranjak SMP, anak itu kita jadikan seperti tawanan. Tahu tawanan? Ya tawanan itu kita kasih apa? Nih bocah dong, lu kalau sholat nanti bapak beliin sepeda. Lu kalau sholat, jadi dikasih terus ancaman. Nanti yang ketiga aja dah. Yang ketiga itu anak itu seperti teman CS. Mana? Kalau anak udah beranjak dewasa, aja ngomong. Kalau udah dewasa, udah SMA, udah kuliah, aja ngomong. Abang mau apa? Jangan terbalik nih bocah. Pokoknya harus nurutin bapak. Gak boleh gitu, gak boleh kaku kita. Jadi anggap aja kalau anak udah gede kayak orang dewasa, kayak teman. Abang mau kuliah di mana? Abang mau kerja di mana? Begitu. Nah, yang penting anak kita masih kecil kita tanamkan apa? Cinta sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Fathul ini dijelaskan gitu ya, bahwa bagi seseorang yang sudah tamis punya anak kecil, orang tuanya wajib perintahin. Perintahin kira-kira bocah kalau udah tamis udah wajib sholat belum? Kan dia belum balik. Jadi syarat wajibnya udah balik, tapi udah tamis. Apa itu tamis? Kalau dalam Fathul ini dijelasin begitu ya. Dia wa ya'kulu wa yashrabu wa yustajja wahdahu. Tamis itu udah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Kira-kira kita punya anaknya yang kayak begitu. Kalau punya anak yang kayak begitu, kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dah ya, 7 tahun udah balik belum? Tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, wajib perintahin setiap masuk waktu sholat. Kalau kagak perintahin bapak hadirin sekalian, ibu sekalian, dosa kita. Perintahnya wajib. Urusan dia mengerjain kagak, urusan dia, karena belum ada kewajiban. Harus ingetin kayak makan. Kan kita mau makan dong, ingetinnya. Bang udah makan belum? Siap ingetin lagi. Neng udah makan belum? Ya makan dulu ingetin. Sholatnya ingetin. Abang udah sholat belum? Ayo silakan sholat. Udah belum? Itu sampai syarat-syaratnya diajarin. Bahkan kalau dia kesiangan, misalkan subuh dia kesiangan jam 6:30, abang belum sholat ya? Belum, udah sholat dulu, sholat dulu. Padahal itu udah wajib belum, tapi udah wajib sebagai orang tua perintahin. Kata Nabi, nurus sofia iza balagha sab'a sinina. Kata Nabi, perintahkan ke punya anak ketika anak tersebut umur 7 tahun. 7 tahun kan harus kasih kelas 1 ya, 1 MI ya, gitu. Kelas 1 MI atau 1 SD. Kalau umur 7 tahun kita wajib perintahin. Kata Nabi, wa iza balagha
asrosinina, apabila tuh bocah udah sampai umur 10 tahun, fadribu, maka pukul tuh bocah. Tapi dijelasin sama ulama, ghairul mudarrihin, pukulan yang kayak kagak melukai. Jangan anak kita kok umur 10 tahun belum sholat ya belum, kita ambil palu waktu itu wah nanti dilaporin apa tuh ya penganiayaan. Nah, ada ulama pukulan yang tidak melukai. Kalau kata guru saya, tidak ikat sarung atau sorban, itu pukul bagian dari dengkul ke bawah. Sholat toh begitu. Jangan kita palanya kenceng banget. Kita jawab sakit ya. Mampu apa? Kalau gue tampol katanya begitu. Jangan, biarkan. Kenapa tuh bocah kok umur 7 tahun diperintahin sholat, umur 10 tahun diperintahin sholat plus pukul? Kata ulama, biar dia ta'awwada, biar dia itu terbiasa kalau udah gedenya. Kalau udah kecil bocah kita ajarin sholat, kira-kira gede gampang apa enggak? Gampang. Kayak makan, kalau masih kecil kita ingetin dulu, tahu makan, kira-kira udah gede kita ingetin lagi apa enggak? Udah terbiasa. Itu makanya beratnya sebagai orang tua begitu. Wajib perintah ini kalau kita setiap waktu sholat kita perintahin, dosa kita. Zuhur enggak kita ingetin, Pak udah sholat belum? Kita enggak ingetin, maka kita sebagai orang tua dosa hukumnya. Perintahnya doang. Urusan sholat, urusan bocah kita. Kalau bisa mah sholat tuh bocah. Sama puasa juga kayak begitu. Nah, maka anak bocah itu anak kita biar hatinya lembut. Bagaimana? Kalau amalan guru saya mah, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau ikuti mah silakan kirimin Al-Fatihah. Biar hati anak kita lembut. Di balasan bocah saya bangor banget ya gini ya. Bocah saya keras banget dibilangnya. Maka bacain surat Al-Fatihah. Kirimin Al-Fatihah untuk ruhnya. Ya baca aja Al-Fatihah khususan ila ruhi wa qalbi, ya boleh wa aqli juga boleh, khususan ila ruhi, ya Allah aku kirimkan kepada ruhnya tu anakku, wa qalbihi hatinya anakku, wa aqli dan akalnya anakku. Al-Fatihah gitu sebutin namanya, khususan ila ruhi wa qalbi wa aqli waladi Muhammad siapa gitu. Kalau saya sering sahabat baca minimal 1 hari 1 kali, lebih bagus habis sholat kita kirimin Fatihah, insya Allah anak kita hatinya lembut kayak begitu. Jadi anak yang apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika anak taat sama orang tuanya, insya Allah kalau kita mati, insya Allah dia terus. Maka kebahagiaan orang tua itu ketika memiliki anak yang soleh. Jangan sampai nanti kita mati diperbandingkan di kuburan, anak kita bukan ngaji di bawah HP dong, dinyalain tumpah, diem biasanya. Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji, ajarin dari sekarang. Kalau ada susah banget ngajar, saya ngajarin bocah. Nah, suruh orang lain. Jadi sampai agama ditata kayak begitu biar anak kita benar. Kalau anak kita durhaka, takut aja malaikat rahmah nggak bakal masuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang kagak masuk itu malaikat rahmah. Yang terakhir yaitu rumah yang tidak pernah dimasukkan oleh tamu. Rumahnya dikunci aja kayak begitu. Bahkan itu tulis di depan pintu rumahnya, tamu dilarang masuk. Tidak menerima tamu. Jangan. Padahal kata Nabi besar Muhammad SAW, tamu itu apa? Tamu itu membawa kullu baitin la yadkhulu fihi dhaif la yadkhulu fihi malaikah. Rumah yang kagak dimasukin sama tamu itu malaikat enggak mau masuk. Ya, padahal tamu itu datang membawa rezeki, pulang membawa ampunan. Tapi kita sebagai tamu bertamu harus punya adab-adabnya. Jangan datang jam 2 malam, dokter bingung. Jam 2 malam datang, jangan adabnya. Jadi adabnya itu datang, kemudian sopan santun. Kalau belum disuruh minum, silakan minum. Tamu silakan dulu, jangan ngobrol di depan pintu aja dah lama
Pas orangnya mau pulang baru kita ngomong, emang nggak mau masuk dulu, nggak mau masuk dan tadi kemarin aja. Dia nawarinnya nggak mau saya. Iya, nawarin nggak mau ya. Emang nggak mau masuk. Nggak mau. Nggak mau sih. Jangan biar apa hormatin tamu. Kata Nabi la yu'min apa kata Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah dimuliakan tamu. Apalagi kalau tamu yang sampai kita kuliah itu tapi mulainya cuma 3 hari aja. Hari pertama kasih dah makanan yang enak, kasih pada. Hari kedua sayur asam dia. Hari ketiga ya udah tempe aja. Hari keempat suruh pulang. Mau nginep berapa hari gitu ya. Tuman. Iya, gitu. Nah kalau bagaimana kalau orang yang kira-kira dia nggak suka sama kita, kalau ada guru saya nih lebaran, akan ada gitu ya orang kalau kita datang kayaknya mukanya gimana gitu ya, kayaknya gak demen adanya kita. Apakah kita tetap datang? Kata guru kita datang aja, tapi jangan lama. Asasnya apa? Asal salaman udah. Kabur. Kabur udah. Yang penting kita jangan sampai memutuskan tali silaturahim sama saudara kita. Minimal setahun sekali kita datangin. Nih setahun sekali aja kan. Coba dia juga gak pernah datang ke rumahmu dia begitu. Ya hari dia mah kagak datang ke rumah kita. Yang penting kita datang ke rumah dia. Urusan dia mah terserah dia. Yang penting kita jangan sampai masuk ke dalam sabda baginda Rasulullah SAW. Yang ulul jannata khotimur rahim. Khotimun kata dalam hadis begitu. Tidak akan masuk surga khotimun, orang yang memutuskan tali silaturahim. Padahal tetanggaan mukanya masih belum berasa. Ya Allah, nomor WA kita di blog gitu ya. Ada yang begitu? Ada. Mudah-mudahan kita tetap nyambung satu. Itu yang keempat. Jadi kalau ada bertamu itu kita jangan sampai mengganggu tuan rumah. Tapi juga yang namanya kita punya adab, jangan sampai bertamu lenggang atau lenggang. Kalau iya, apalagi kalau kita lagi sakit, kita nggak bawa apa-apaan. Dan sahabat kita sakit, kita datang ya, kita tanya, bang, memang apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Kata abangnya, nggak ada rasa-rasa. Emang apa nggak dirasa? Ya buru-buru itu aja kagak bawa apa-apaan. Apa yang dirasa? Bawain terus kayak begitu ya. Bawain tuh makanan apa tuh? Gorengan. Ada rasanya tuh. Iya, ini setiap pagi kopi mulu kopi. Gorengan kagak dibawa. Ya, tapi yakinlah kalau orang yang melayani tamu, insya Allah ketika dia pulang dari rumah kita, dosa-dosa kita diampuni. Kemudian rezeki kita tidak bakal berkurang. Yakin? Jangan yang lagi benar datangnya kopi malah tinggal sedikit lagi dosa pasti datang lagi. Nih lagi gitu. Insya Allah rezeki. Wallahu a'lam. Segini aja dikit mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tanya ada ya. Kita baca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Amin. Memberikan kita kesehatan dan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aflah lana futuhal arif. Amin ya Allah. Ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarat al-ardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna
minal hadirin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin waladina warhamna kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.